Saya cuma mau bilang selamat atas rilis karya literasinya, luar biasa diterima apresiasinya. Sekarang saya mau pulang ketemu sama istri dan anak saya. Tapi dukungannya seperti apa sih, Mas? Tak semua dukungan harus datang dari banyak nama. Aureli hari ini cukup berdiri dengan suaminya dan menyembuhkan diri lewat tulisan yang diam-diam dibaca ribuan orang. Semoga jangan hanya di depan kamera ya, Mas. Kini nampaknya hubungan mereka berjalan dengan sangat baik. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pasangan ini ternyata sudah ada rencana untuk meresmikan hubungan mereka dengan ikatan pernikahan. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Nah, kali ini kita bakal menanggapi soal Elo ya. Elo ini adalah mantan dari Aureli, teman-teman. Jadi netizen ini banyak penasaran lah, Bang, emang apa hubungannya antara Elo sama Aureli? Karena kan banyak yang baru ngikutin gitu kan, termasuk saya juga. Dan apakah sosok mantannya Aureli ini ada dalam buku Aureli, teman-teman ya, yang ini ya. Nah, kita bakal membahas dia ya. Kita bakal membahas singkat aja dan siapakah sosok Elo ini dan gimana kabar dia sekarang ya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kita bakal mengupas semua kasus yang sedang viral di channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ini gua cabut. Amin. Tipis tapi padat. Gimana tuh? Menanggapinya? Iya. Oke. Saya cuma mau bilang selamat atas rilis karya literasinya, luar biasa diterima apresiasinya. Sekarang saya mau pulang ketemu sama istri dan anak saya. Tapi Terima dukungannya kasih. seperti apa sih, Mas? Oke, jadi wartawan pada menguber Elo inilah sebagai mantan dari Aureli, teman-teman. Dan siapakah sosok Elo? Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu siapa sosok Elo. Nah, Elo itu adalah Dewa 19. Dia adalah musisi, teman-teman ya. Nah, video Elo zaman dulu ya, temen ya. Tuh. Bagus loh suaranya. Oke, yalah Dewa 19 ya guys ya. Nah, ini ada juga nih statement nih. Telinganya wartawan sebenarnya dengar, tapi seringkali tidak mau mengerti. Saya mau pulang ke rumah istri dan anak saya. Itu bukan penolakan, itu batas. Tak semua luka butuh sorotan. Tak semua dukungan harus datang dari banyak nama. Aureli hari ini cukup berdiri dengan suaminya dan menyembuhkan diri lewat tulisan yang diam-diam dibaca ribuan orang. Semoga jangan hanya di depan kamera ya, Mas. Kalau kata netizen, gilo nih wartawan, Elo sangat menghargai dan menjaga perasaan istrinya, guys. Ya udah, diomongin gitu aja masih ngejer. Jelas lah ya. Soalnya udah beda nih ya, beda konsepnya. Kalau dulu iya, kalau sekarang kan udah punya istri, masa ngomongin mantan sih. Kita pacaran aja ngomongin mantan aja udah dimarah-marah, teman-teman, apalagi udah suami istri ya enggak etis lah ya aku bilangnya ya. Throwback, ternyata Aureli dan Elo nyaris menikah. Nah, berita inilah sehingga viral dan wartawan menanyakan ke Elo. Soalnya hampir menikah. Aureli Moremans dan Marcelo memang selalu terlihat romantis. Sudah sejak lama pasangan ini membagikan keromantisan hubungan yang dibina selama 3 tahun ini. Jika melihat postingan Instagram dari masing-masing pasangan ini, memang tidak begitu sering mengunggah momen ketika sedang berdua. Namun lihatlah beberapa unggahan dari Instagram Elo ketika mengunggah foto berdua. Nampaknya terlihat begitu bahagianya pasangan ini dengan hubungannya sebagai sepasang kekasih. Bahkan ada juga yang memperlihatkan Elo yang sedang mencium pipi wanita 25 tahun itu. Tak berbeda dengan sang kekasih, Aureli juga beberapa kali memamerkan sebuah unggahan foto dirinya bersama Elo. Nampaknya bagi wanita kelahiran Belgia ini tak perlu menuliskan caption yang begitu panjang. Hanya beberapa kata untuknya sudah cukup menggambarkan betapa ia mencintai Elo. Lamanya menjalin hubungan sebagai kekasih tentu memiliki harapan besar untuk segera melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan. Hal ini nampaknya yang diharapkan oleh aktris cantik penambal lengkap Aureli Alida Mari Moremans. Hubungan percintaannya dulu memang sangatlah berwarna. Namun setelah meminah hubungan dengan penyanyi bernama Marcelo selama 3 tahun lamanya, kini nampaknya hubungan mereka berjalan dengan sangat baik. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pasangan ini ternyata sudah ada rencana untuk meresmikan hubungan mereka dengan ikatan pernikahan. Meski masih belum menentukan tanggal yang tepat, tampaknya sudah ada perbincangan dengan keluarga untuk persoalan pernikahan mereka.
Udah ya, cukup ya segini aja, sedikit aja, soalnya ini kayak masa lalunya mereka lah. Sebenarnya nggak perlu dibahas lagi, cuma kita ini buat informasi karena pada waktu itu Elo pernah hampir mau menikah dengan Aureli. Dan kenapa gagal itu dijelaskan di buku Broken Street. Ya, ceritanya nih. Bertahun-tahun kemudian saat aku berusia 22, aku menjalin hubungan yang cukup lama. Dan kami memulai membicarakan pernikahan untuk sesaat aku percaya hidupku akan menuju ke sana. Tapi ayahnya ragu karena gosip yang beredar bahwa aku pernah menikah, jadi aku mengajukan pembatalan pernikahan. Udah, kutipannya itu cuma ini aja teman-teman ya, yang beritanya tentang Elo. Tapi entah kenapa di sosial media terutama TikTok itu banyak banget malah yang men-spill ceritanya tentang ini ya. Dan aku nggak mau bacain ini soalnya ini terlalu sensitif teman-teman ya. Nah itu buat teman-teman yang pengen baca itu ada di halaman 40 ya. Oke, kita lihat juga nih, wartawan minta tanggapan Elo dalam kurung mantan Aureli terkait buku Aureli yang viral. Elo ucap selamat dan segera pamit temui istri dan anak. Saya cuma mau bilang selamat atas karya, tapi dukungan seperti apa? Lah, mau berharap jawaban apa sih? Ini wartawan ya? Emang suka kayak gitu wartawan? Di buku Aureli, Elo tidak banyak dideskripsikan. Nama samar pun nggak ada, yang berarti Aureli tidak ingin melibatkan Elo, hanya saja wartawan tahu mereka mantan yang cukup lama dan hampir nikah. Ya, tadi udah gue jelasin. Menurut aku mah nggak harus minta tanggapan ke yang sudah nggak ada kaitannya, salah sasaran sih. Ya namanya media teman-teman ya. Tapi mau gimana lagi, kita tetap harus menghargai Elo ya teman-teman. Jadi Elo itu udah menikah ya sama istrinya, cantik banget di sini, kita hargai ya teman-teman. Nah namanya tuh Cindy Maria, menikah pada tanggal 25 November 2022. Nah ya tuh, anaknya pun udah cakep-cakep banget ya. Ya makanya lah dia hargai banget ya. Nah harusnya kalian paham ya. Udah itu aja tentang pembahasan Elo. Dan tidak lupa juga kita masukin sedikit statement netizen di sini ya. Nih kalau menurut aku nih, si Neneng cantik ini adalah orang yang sangat pintar dan cerdik. Kenapa aku bilang begitu? Karena gini, dia membalas dendam di saat yang tepat gitu kan. Mungkin selama ini dia merasa takut atau gimana gitu ya, diem aja, dia simpan dalam hatinya. Tapi pas begitu waktunya tepat, dia keluarkan semua unek-uneknya, semua sesuatu yang ditutupin karena merasa takut mungkin dulunya, dengan mengeluarkan sebuah buku yang dimana di situ menyimpan semua kisah-kisah kelamnya, dibuka semua. Dengan apa? Dengan nama-nama si pelakunya itu disamarkan. Pintar kan? Disamarkan. Tetapi bagi para pelakunya tentu saja dia merasa tersindir dong, karena mungkin berasa ya, dan merasa itu kan aku yang di situ, yang ada kisah yang ada di dalam kisah bukunya itu aku, perannya aku, kan pasti merasa begitu. Makanya banyak ada tuh si cowok itu yang merasa langsung heboh, langsung tantrum, langsung apa, mengatakan ini tidak sesuai dengan ini, tidak bisa dipercaya perempuan ini. Lah kenapa begitu kalau tidak merasa kan? Nah itu cerdik banget si cantik ini ya, dia menuangkan sebuah kisahnya melalui buku yang berjudul Broken String gitu ya. Nah mantap banget tuh ya, keren banget. Biarkan orang yang sudah menyakiti kita merasa tenang dalam sekian waktu, tetapi begitu merasa dia sudah tenang, boom, langsung ditembak langsung. Dia langsung ketar-ketir, takut tuh kalau ini terbukti, wah aku bagaimana ini pasti begitu, dia tidak akan merasa tenang. Nah itulah, kalau sesuatu kejahatan walaupun disimpan segala macam, jangan dianggap perempuan itu akan diam saja, karena dia akan istilahnya akan melakukan sesuatu di mana pas waktunya yang tepat. Setelah selesai membaca memoir Broken String sampai halaman 214, wow, banyak nih. saya sangat prihatin karena saya juga punya anak perempuan, walaupun saat ini anak perempuan saya sudah dewasa. Sebagai seorang ibu, izinkan saya untuk turut mengingatkan para ibu muda yang masih mempunyai anak perempuan di bawah umur. Dimohon untuk tidak mengizinkan anak perempuan kalian yang masih di bawah umur untuk berhubungan dengan laki-laki yang usianya jauh lebih tua. Teruslah berkomunikasi dengan anak perempuan kita dengan cara yang membuat mereka nyaman. Jangan sekali-sekali menjudge mereka. Ajak mereka bicara dari hati ke hati. Karena jika mereka tidak merasa nyaman, mereka tidak akan mau berbagi cerita dengan kalian.
Bahkan si anak akan lebih memilih untuk menderita daripada harus berbagi cerita dengan ibunya. Terima kasih banyak Aureli sudah membagikan kisahnya kepada kita semua. Memoir ini ditulis dan dibagikan secara gratis untuk mengingatkan para gadis dan para ibu untuk lebih berhati-hati dan saling menjaga, supaya hal serupa, knock on wood, tidak terjadi lagi di kemudian hari. All the best to Aureli and family. Stay healthy and happy. Salut. Oke, ini dia yang aku suka dari buku Broken Street ini ya teman-teman, yaitu memberikan banyak pelajaran sama orang tua yang dimana kita nggak boleh ngelepas anak kita sama, terutama lelaki pacarnya gitu kan, apalagi masih di bawah umur ya, masih bisa dipengaruhi dan masih labil. Setelah selesai baca Broken Strings, menurut aku ada satu hal yang penting banget yang bisa kita pelajari, bahwa healing is possible. Pulih adalah hal yang sangat mungkin terjadi selama kita percaya, selama kita berkomitmen, selama kita konsisten sama diri kita sendiri. Broken Strings ini menurutku bukan hanya sekedar curhatan pribadi. Bukan cuman hal yang dilakukan untuk memojokkan salah satu pihak atau bahkan membuat orang yang membaca merasa tidak nyaman. Bukan. Broken Strings ini merupakan proses perjalanan yang ia lakukan untuk pulih. Pulih yang paling baik itu adalah ketika kita bisa menerima rasa sakit, ketika kita bisa berdamai dengan luka masa lalu kita. Proses healing itu bukanlah hal yang didapatkan secara mudah, secara instan, secara buru-buru. Bahkan ada saatnya di mana mungkin ketika kita merasa kita sudah lebih baik, tapi kemudian tiba-tiba kita drop lagi, kita down lagi, dan disitulah kita bisa melihat apakah kita memilih untuk menyerah atau kita tetap memilih untuk kuat dan bangkit. Kita belajar bahwa satu-satunya orang yang paling penting yang bisa kita percaya dan kita andalkan adalah diri kita sendiri. Kita yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita dan kita juga yang bertanggung jawab atas kepulihan kita. Lingkungan sosial yang mendukung, orang-orang baik yang ada di sekitar kita tentu menjadi bonus yang bisa membantu proses pulih kita. Tapi rasa percaya, komitmen, dan konsistensi kita terhadap diri kita sendiri itu jauh lebih penting. Jadi Broken Strings bukan hanya sekedar sebuah kisah, tapi Broken Strings mengajarkan kita juga untuk bertahan, untuk berkomitmen, dan untuk percaya pada diri kita melewati setiap proses pulih kita. Semoga kita semua bisa belajar dari cerita yang Aureli sampaikan di Broken Strings. Terima kasih Aureli atas inspirasinya. Semoga kuat selalu. Oke, itulah teman-teman dari buku Broken String. Gimana menurut kalian ya? Dan ya, untuk pembahasan Elo mungkin itu aja, sedikit pengenalan dan isi ceritanya pun cuma sedikit. Nah, kalian harusnya udah tahu di sini aku tidak ada maksud tujuan apapun. Soalnya banyak banget yang kayak netizen bertanya gitu. Emang apa kaitannya sama Elo gitu sampai diwawancara? Ya cuma hal that simple gitu kan. Cuma mantan ya. Ya udah, aku undur diri dulu teman-teman. Silahkan kita ambil dari sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di next video. Aku Fadli, see you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.